Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Farezi, NRP 501725109 dari kelas komputasi geofisika B. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah program MATLAB yang digunakan untuk menghitung regresi linear antara dua data dari data Excel. Oke, pertama saya akan menggunakan fungsi read matrix untuk membaca atau data dari file Excel. Di sini saya sudah punya file Excel yang berjudul ini syntaxgeofisika.xlsx yang di dalamnya itu berisi dua kolom, yaitu kolom pertama adalah depth dan kolom kedua adalah velocity. Untuk pertama-tama saya akan membuat kode untuk membaca dan atau mengimpor data dari Excel tadi menggunakan fungsi read matrix. Oke. Data matrix. Nah, perintah ini berfungsi untuk mengambil seluruh isi tabel dari file Excel dan menyimpannya ke dalam variabel data dalam bentuk matriks numerik. Oke, selanjutnya saya akan memisahkan kedua kolom tersebut menjadi dua variabel baru, yaitu X dan Y. Oke, kita akan membuat kodenya terlebih dahulu. Nah, di sini artinya X adalah semua nilai dari kolom pertama, yaitu depth, dan Y berisi semua nilai dari kolom kedua, yaitu velocity. Lalu saya akan menambahkan satu baris lagi, yaitu jumlah datanya, banyaknya jumlah data atau N lah. Sini kita akan buat variabel N data sama dengan perintah ini, let ini digunakan untuk menghitung berapa banyak jumlah data yang ada. Nilai ini disimpan di ini N data dan nantinya akan dipakai untuk mengatur berapa kali pengulangan atau looping akan dijalankan. Oke. Selanjutnya, sebelum kita memulai perhitungan, saya akan membuat beberapa variabel untuk digunakan untuk menyimpan hasil dari penjumlahan. Oke, saya akan membuat variabelnya seperti ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk menampung total dari nilai X, nilai X kuadrat, nilai Y, nilai Y kuadrat, dan hasil kali antara X dan Y. Semua ini nantinya akan kita gunakan untuk menghitung gradien, intercept, dan korelasi. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan perulangan while agar si MATLAB ini menghitung total seluruh data secara satu per satu. Saya mulai dengan seperti ini ya. Nah, ini artinya saya mulai dari data pertama. I di sini berfungsi sebagai indeks untuk menunjuk baris data keberapa yang sedang diproses.
Oke, selanjutnya saya akan menulis untuk loopingnya ya, untuk looping while dan juga syaratnya. Oke, seperti ini. Nah, di sini adalah perulangan while dengan syarat bahwa i lebih kecil atau sama dengan n data atau jumlah datanya. Nah, nanti ketika i tersebut melebihi dari jumlah data, maka loopingnya ini akan berhenti dan langsung menghasilkan hasil yang kita inginkan. Oke. Nah, ini adalah syaratnya ya. Selanjutnya saya akan membuat saya akan membuat kode dari variabel ini untuk penjumlahannya. Nah, penjumlahan variabel tersebut. Nah, setelah Nah, di sini adalah untuk penjelasannya ya. Untuk yang ini, selama nilai i kurang dari atau sama dengan jumlah n data, MATLAB akan menjalankan semua isi dari perulangan. Nah, pada setiap putaran program mengambil nilai xi, nah ini ya, xi dan yi, yaitu data ke i dari file Excel, lalu menjumlahkan semua nilai ke dalam variabel penampung. Nah, ini variabel penampung. Setelah itu, oh ya, saya lupa menambahkan. Di sini masih ada tambahan. Nah, setelah itu i ditambah 1 supaya pindah ke data berikutnya. Contoh, jika i ini tadi adalah yang pertama kan 1 tambah 1 2. Nah, nanti di sini akan terhitung 2 dan akan mengambil nilai dari data kedua. Oke, kita akhiri. Nah, proses ini berlangsung terus sampai semua data selesai untuk dihitung. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata dan regresinya ya. Setelah semua data dijumlahkan, saya menghitung rata-rata untuk masing-masing variabel. Nah,
rumusnya seperti ini. X Nah, ini adalah nilai rata-rata untuk masing-masing variabel, yaitu variabel X dan Y. Oke. Nah, dari rata-rata nilai rata-rata tersebut kita bisa mencari gradien dan intercept garis regresi dengan persamaan sebagai berikut. Oke, lalu untuk interceptnya nah, di sini M atau gradien ini menunjukkan besar perubahan kecepatan terhadap kedalaman, lalu C atau intercept ini adalah titik potong garis regresi pada sumbu Y. Nah, selanjutnya saya akan menghitung koefisien korelasi atau R dan koefisien determinasi atau R kuadrat untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara kedalaman dan kecepatan, yaitu hubungan antara depth dan velocity. Oke, buat persamaannya adalah lalu untuk koefisien determinasinya ini nilai R ini nilai koefisien korelasi menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara variabel, apakah hubungan keduanya positif, negatif, atau tidak berkorelasi. Sedangkan R2 atau koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variasi data velocity dapat dijelaskan oleh data depth melalui model linear. Oke, setelah semua perhitungan selesai, saya akan menampilkan hasilnya dengan fungsi f'(f) dengan dua bilangan di belakang koma.
saja. Nah, di sini kita akan menampilkan nilai dari gradien, intercept, koefisien korelasi atau R, dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Oke, dia ada 4 yang akan kita tampilkan. Perintah fprintf di sini digunakan untuk menampilkan hasil dalam format yang rapi dan jelas di command window. Di sini kita memberi tambahan untuk menampilkan 2 bilangan di belakang koma. Oke, kita akan mencoba run terlebih dahulu apakah program yang kita buat ini ada kesalahan atau tidak sebelum kita melanjutkan untuk membuat plottingan dari grafik. Oke, tidak bermasalah, artinya codingan ini sudah benar. Selanjutnya kita akan menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik agar lebih mudah dianalisis secara visual. Untuk pertama-tama saya akan membuat plot dari titik-titik data menggunakan simbol merah. Ya, sebagai contoh saya akan menggunakan simbol merah. Oke, pertama-tama kita membuat figur terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan memplot. Di sini adalah X, Y. Nah, ini R. Nah, RO ini adalah R sebagai warna merah dan O ini adalah untuk titik-titik datanya ya. Nah, kita membuat titik-titik dengan huruf O. Selanjutnya kita akan memberi ketebalan pada titiknya dengan line width. Selanjutnya contoh 2, dan kita akan membuat huruf O ini di tengahnya tidak bolong melainkan full ya. Di sini kita akan menggunakan marker face color. Marker face color. Nah, di sini kita akan samakan warnanya dengan warna merah. Oke. Itu perintah ini menampilkan setiap pasangan X dan Y sebagai titik-titik merah, dan hold on digunakan supaya grafik berikutnya bisa ditambahkan di atas grafik yang sama. Nah, kemudian saya akan menentukan nilai minimum dan maksimum dari depth untuk menggambar garis regresinya. Oke, pertama X min 2 sama dengan X max X Y. Nah, untuk Y di sini kita menggunakan persamaan regresi linear ya, dimana Y sama dengan MX ditambah C. Nah, di sini adalah M karena Y min berarti kita akan menggunakan X min ditambah C sama Y max sama dengan M dikali X max tambah C.
Lalu saya akan gambar garis biru hasil regresi linear. Nah, ini sebagai contoh saja ya, garis boleh berwarna apapun, tapi umumnya jika saya membuat grafik langsung di Excel itu akan garisnya itu akan berwarna biru. Jadi di sini saya akan membuat garisnya juga biru, garis dari hasil regresi linearnya. Oke, kita buat dengan plot. Nah, di sini adalah masukkan nilai X dan X min X max dan Y min Y max. X min X max, Y min Y max. Lalu kita akan membuat garis-garis berwarna biru antara B. Nah, ini B ini untuk warna blue atau biru. Bentar, B dengan garis putus-putus. Nah, lalu untuk ketebalannya line width. Nah, line widthnya 2 untuk ketebalannya ya, untuk ketebalan dari si garis putus-putus tersebut. Nah, terakhir saya akan menambahkan keterangan dan label supaya grafiknya itu tidak polosan. Nah, di sini pertama saya akan membuat legendnya terlebih dahulu. Legend ini sudah otomatis terdeteksi ya. Yang pertama adalah plottingan awal, yang ini, dan yang kedua itu yang ini. Oke, sebagai contoh kita kasih namanya input data, lalu yang kedua adalah intercept. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita akan memberi label pada garis X nya atau suhu X. Ini adalah selanjutnya judulnya selesai. Supaya hasilnya lebih bagus dan lebih rapi, saya akan mengaktifkan gridnya atau kotak-kotaknya, grid on. Nah, oke, kita akan coba run untuk melihat hasilnya. Oke, tunggu sebentar. Nah, hasilnya seperti ini ya, muncul grafik dengan titik-titik merah sebagai data hasil input data ini, titik merah sebagai data hasil pengamatan, dan garis biru putus-putus sebagai model regresi linear yang menunjukkan hubungan antara kedalaman atau depth dan kecepatan atau velocity. Oke, baik, ini sudah terlihat. Nah, namun ini masih ada yang kurang ya. Oke, masih ada yang kurang. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan teks hasil perhitungan regresi linear ke dalam grafik. Tujuannya agar informasi seperti yang tadi ya, yang kurang tadi, seperti persamaan garis regresi linear, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi bisa langsung di grafik. Kita perlu melihat di command window, jadi nanti informasinya itu akan langsung pada grafik. Nah, oke, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuat 3 variabel teks yang
masing-masing berisi nilai dari hasil perhitungan regresi linear. Nah, saya akan menggunakan fungsi sprintf, nah dimana digunakan untuk menyusun teks dengan format yang rapi serta membatasi angka hingga 3 digit di belakang koma. Nah, untuk kodenya seperti ini. Yang pertama saya akan membuat untuk regresi linear terlebih dahulu. Saya akan membuat variabelnya seperti ini. Dengan X Nah, perintah pertama ini untuk membuat persamaan garis regresi. Selanjutnya saya akan membuat perintah untuk membuat teks untuk nilai korelasi atau R. Ini di sini R teks itu saja. Sama dengan S ini F. Selanjutnya R teks untuk regresi linear dengan astaga S F. Di sini perintah pertama ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membuat teks persamaan garis regresi. Lalu yang kedua untuk membuat teks untuk nilai korelasi atau R, dan yang ketiga ini untuk membuat menampilkan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, semua nilai ini nantinya akan ditampilkan di bagian atas grafik secara berurutan dari atas ke bawah. Nah, oke, setelah kita membuat teksnya, kemudian saya akan menampilkannya di dalam grafik menggunakan fungsi teks. Fungsi ini digunakan untuk menempatkan tulisan pada posisi tertentu di koordinat grafik. Nah, saya akan menempatkan teks di sisi kiri atas grafik dengan jarak proporsional agar tampilannya tetap rapi pada berbagai ukuran data. Dan untuk kodenya seperti ini. Oke, saya akan menuliskan kodenya terlebih dahulu dan nantinya saya akan menjelaskannya.
Nah, di sini posisi teks diatur agar bergeser 5% dari sisi kiri grafik. Nah, ini kita menggunakan plus untuk bergeser ke kiri, dan apabila kita menggunakan min nantinya akan bergeser ke kanan. Nah, supaya kita mengatur 5% ini supaya tidak menempel di tepi. Nah, setiap teks ditempatkan pada posisi vertikal yang berbeda. Yang pertama ini adalah 10% dari batas atas grafik agar bisa tersusun sejajar ke bawah. Nah, ini min menunjukkan ke bawah ya. Nah, lalu untuk font size nya 11, untuk warnanya kita menggunakan warna biru, dan untuk ketebalannya kita menggunakan bold ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk yang R dan R kuadrat. Pilih sama. Nah, mungkin kita cuman ganti yang bagian ini. Nah, di sini kita akan membuat warnanya itu hitam ya. Hitam itu warnanya K. Nice. Nah, di sini saya menjelaskan kembali bahwa posisinya teks ini diatur agar bergeser 5% dari sisi kiri grafik sehingga tidak menempel di tepi. Lalu setiap teks ditempatkan pada posisi vertikal yang berbeda. Oke, ini maaf saya belum menggantinya supaya tidak tabrakan. Nah, kita menempatkan pada posisi vertikal yang berbeda. Contoh di sini yang pertama adalah 10%, lalu yang kedua 20%, yang ketiga 30%, supaya tulisannya ini tidak terjadi tabrakan atau tidak menumpuk, supaya bisa tersusun sejajar ke bawah. Nah, lalu untuk ukurannya semuanya saya menggunakan ini ukuran 11 dengan warna teks. Yang pertama untuk garis regresi linier saya membuat warnanya biru, lalu untuk yang koefisien determinasi dan nilai koefisien korelasinya saya bikin hitam. Oke, dan semua teks ini saya buat bold ya, supaya ya lebih bagus saja sih untuk tebal. Nah, di sini kita akan mencoba run kodenya, apakah grafiknya berhasil berubah menampilkan regresi linear R dan R2 tadi yang telah kita buat. Kita akan coba run. Oke, loading. Oh, ada sedikit error. Nah, ini belum ya. Di sini ini reading text. Oh, nih kita kurang F ya, kita cuma nulis sprint. Nah, kita coba kembali apakah sudah berhasil. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Nilai dari nah, ini nilai dari koefisiennya. Nah, koefisien determinasi R2 sudah muncul, nilai koefisien korelasi sudah muncul, dan persamaan garis regresi yang Y sama dengan MX plus J itu juga sudah muncul di sini. Artinya data ini sudah lengkap ya, sudah detail, mencakup semua informasi yang dibutuhkan, seperti ini garis regresi linear untuk koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Dan ini adalah hasil akhirnya.
dengan garis putus-putus ini adalah interceptnya, dan titik-titik ini adalah hasil dari inputan data kita. Nah, ini oke, ini adalah hasilnya. Oke, sudah cukup bagus. Nah, di sini nilai R ini adalah koefisien korelasi menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antar variabel, apakah hubungan keduanya positif, negatif, atau tidak berkorelasi. Sedangkan R2 atau koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variasi data kecepatan dapat dijelaskan oleh kedalaman melalui model linear. Nah, mungkin ini adalah hasil akhirnya, dan cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan maupun perbuatan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.